Hai, saya Sukadina Malia, saya dari kelas 75D, kelas General Business Environment. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang final paper saya, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Disanta. Nah, di sini poin-poin yang akan saya presentasikan hari ini, yang pertama ialah latar belakang, profil perusahaan, analisis faktor lingkungan eksternal, kemudian terakhir kesimpulan dan saran. Di sini ialah latar belakangnya. Yang pertama, letak geografis di Indonesia pada bidang kelautan itu cukup strategis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berada di tengah perairan yang cukup luas. Jika menurut atau berdasarkan Kemenko Maritim tahun 2018, perairan di Indonesia itu memiliki luas sekitar 3.110.000 kilometer persegi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa permintaan global terhadap makanan hasil laut dari pemasok hasil laut yang konstan itu atau berkelanjutan itu akan terus meningkat. Maka hasil laut Indonesia memiliki potensi yang cukup baik untuk memberi kontribusi pada perekonomian negara Indonesia. Nah, salah satu cabang dari industri kelautan dan perikanan ialah budidaya tambak udang. Budidaya tambak udang ini jika menurut KKP tahun 2018 itu ialah salah satu komoditas yang memiliki performa yang cukup baik di Indonesia. Bahkan ketika uh, pandemi di tahun 2020, jumlah ekspor udang di Indonesia itu terus meningkat di saat pandemi COVID ini. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa di tahun 2020 memiliki jumlah angka dari per bulannya, jumlah angka ekspor itu lebih tinggi dari tahun 2019 bahkan dari tahun 2018. Kemudian selanjutnya, PT Disanta ini merupakan salah satu perusahaan di bidang industri kelautan dan perikanan. Fokusnya ialah kepada trading udang atau supplier udang. Jadi PT Disanta ini menyuplai produk udang kepada pabrik eksportir yang ada di Indonesia. Nah, PT Disanta ini dibangun pada tahun 1999, berarti berdiri sudah lebih dari 20 tahun, dan kini memiliki 4 kantor yang tersebar di Indonesia, yaitu di Lampung, Jakarta, di Bangka, dan di Purworejo. Di sini visi yang menjadi visi Disanta ialah menjadi perusahaan trading atau supplier udang terbaik dan mampu mendukung perekonomian Indonesia, juga berkualitas dengan reputasi global. Kemudian misinya menjadi mitra petambak-petambak udang di Indonesia yang dapat saling menguntungkan dan mendukung kesejahteraan petambak, menjadi perusahaan yang memimpin dan terpercaya dengan harga yang kompetitif dan produk yang berkualitas, melaksanakan tanggung jawab sosial dan memberikan hasil kepada seluruh stakeholder internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian selanjutnya ialah analisis faktor lingkungan eksternal. Di sini saya mengambil ada 7 lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Disanta, yaitu lingkungan alam, demografi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum Indonesia, lingkungan hukum internasional, dan lingkungan ekonomi. Yang pertama, pengaruh lingkungan alam. Jadi pada aspek lingkungan alam ini saya mengambil kasus yaitu COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 itu merupakan sebuah bencana alam dan bencana alam merupakan resiko yang tidak bisa dihindari. Namun masih tetap terdapat peluang ketika faktor alam itu terjadi, seperti yang terjadi di Indonesia dan khususnya pada sektor industri kelautan dan perikanan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali negara eksportir udang yang lain seperti Tiongkok itu mereka membatasi aktivitas ekspor dan impor. Maka menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Edi Prabowo, beliau memberikan wewenang kepada para pelaku bisnis yang bergerak di industri kelautan dan perikanan untuk tetap meneruskan bisnis industri kelautan dan perikanan itu guna mengambil pangsa pasar yang tadinya dipasok oleh pihak Tiongkok. Nah, selanjutnya di hambatan faktor alam, seperti yang kita ketahui semenjak COVID-19 ini ada, banyak sekali pergerakan masyarakat itu dibatasi oleh pihak pemerintahan. Nah, itu cukup menghambat
kerja dari atau proses operasional suatu perusahaan gitu. Dan PT Disanta ini merasakan dampaknya juga gitu. Meskipun sudah diberikan wewenang oleh pihak pemerintahan, namun dalam pengaplikasiannya masih tetap agak sulit, sehingga itu memperlambat kerja operasional bisnisnya. Dan implikasi terhadap perusahaan PT Disanta hingga September 2000 hingga akhir September 2020 dapat dilihat bahwa penjualan dari PT Disanta itu bahkan lebih tinggi dari total tahun 2019. Di sini mengindikasi bahwa di tahun 2020 atau semenjak COVID-19 ini ada, bahkan penjualan dari sektor udang ini bahkan lebih meningkat daripada di keadaan yang normal. Selanjutnya, pengaruh lingkungan demografi. Nah, di aspek lingkungan demografi ini seperti yang kita ketahui, ketika jumlah penduduk itu bertambah, maka akan ada potensi bertambahnya jumlah kompetitor terhadap lini bisnis ini gitu. Nah, peluang yang dapat diambil di sini, yang kita ketahui bahwa bertambahnya jumlah penduduk itu tidak hanya berpotensi menambah kompetitor, tapi juga itu atau itu menambah permintaan pasar. Namun ada hambatannya, ialah ketika banyaknya kompetitor pada lini bisnis supplier atau trading udang yang banyak dialami melalui pengalaman dari PT Disanta, banyak sekali supplier-supplier yang melakukan penyimpangan terhadap harga jual dan beli udang. Nah, itu akan merusak harga pasar udang di Indonesia. Dan hal itu tentu saja merugikan banyak supplier yang mereka memberikan harga yang sesuai gitu. Dan implikasi terhadap perusahaan PT Disanta. Nah, banyak sekali supplier udang di Indonesia yang tidak dapat bertahan lama. Tapi mengapa PT Disanta dapat bertahan hingga lebih dari 20 tahun? Karena menurut PT Disanta yang perlu dipegang dan perlu dijaga terus ialah kepercayaan dari mitra-mitra bisnisnya dan tetap menjaga integritasnya. Kemudian selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Nah, di aspek lingkungan sosial dan budaya ini, seperti kita ketahui bahwa dewasa ini sebagian besar penduduk dunia, tidak terkecuali penduduk di Indonesia, itu didominasi oleh kaum milenial, di mana kaum milenial itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai gaya hidup yang berbeda dari beberapa generasi sebelumnya, yaitu kaum milenial akan lebih suka pada hal-hal yang instan dan mudah bosan pada rutinitas yang itu-itu saja. Nah, peluang faktor sosial dan budaya di sini peluangnya itu jika berdasarkan dari aspek lingkungan sosial dan budaya, peluangnya ialah membuat diversifikasi lini bisnis yang menyesuaikan gaya hidup dari milenial. Terus hambatannya ialah masih terjadi atau masih ada perbedaan perspektif dari pihak yang beragam. Seperti yang kita ketahui, bahkan penduduk Indonesia tidak hanya diisi oleh kaum milenial, tapi banyak sekali generasi-generasi sebelumnya atau meski kaum milenial pun cuman tidak tersebar secara merata. Edukasinya tidak tersebar secara merata, sehingga banyak cara atau pola pikir yang berbeda antara penduduk milenial yang berada di kota dan penduduk milenial yang berada di daerah-daerah. Nah, kemudian implikasi terhadap perusahaan PT Disanta yaitu membuat diversifikasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar. Kalau di sini PT Disanta mempunyai rencana untuk membuat sebuah toko online yang berfokus pada frozen food untuk memenuhi kebutuhan kaum milenial yang ada di Indonesia, yang mana memiliki mobilitas yang tinggi sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk terjun ke pasar untuk membeli bahan baku masakan begitu. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Di lingkungan teknologi ini seperti kita ketahui juga bahwa perkembangan teknologi itu terus meningkat setiap saat, dan itu hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, bagi setiap pelaku bisnis
sangat penting untuk dapat beradaptasi dengan teknologi, dengan hal-hal baru, dengan inovasi dan lain halnya dan lain sebagainya. Di peluang pada faktor teknologi ini, ketika suatu bisnis atau suatu pelaku bisnis mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi itu, maka teknologi itu akan memberi dampak hal-hal baik kepada pelaku bisnis, yaitu dapat mempermudah penyajian informasi. Nah, seperti contohnya pembuatan wadah atau platform e-commerce. Nah, jadi pasar sudah tidak lagi kita harus datang ke suatu tempat, tapi kita dapat melakukan transaksi jual beli hanya dengan duduk saja melalui gadget kita gitu. Nah, hambatan yang terjadi yaitu kurang meratanya edukasi dan penggunaan teknologi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, jadi pemanfaatan teknologi ini tidak dapat dilakukan secara sempurna gitu. Jadi hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang mendapatkan edukasi dan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan teknologi itu. Kemudian implikasi terhadap perusahaan PT Disanta, yaitu PT Disanta dalam jangka pendek ini mempunyai rencana akan membuat toko online yang menjual frozen food, dan frozen food itu tidak hanya udang saja, tapi akan menjual banyak seafood. Namun fokus utamanya yaitu menjual udang, karena udang merupakan produk utama dari PT Disanta. Dan selanjutnya, pengaruh lingkungan hukum di Indonesia. Nah, di sini seperti kita ketahui di sini bahwa sebenarnya terdapat banyak sekali undang-undang atau peraturan yang mengatur jalan operasional bisnis tentang kelautan dan perikanan di Indonesia gitu. Di sini saya mengambil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di sini tentang ketahanan pangan. Memang di sini undang-undang ini mencakup hal yang lebih besar gitu. Tapi melalui undang-undang itu maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjang peraturan itu dengan membuat Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengendalian residu obat ikan, kimia, dan kontaminan. Nah, jadi melalui itu maka terdapat peluang ketika pelaku bisnis itu dapat mengikuti atau dapat menerapkan peraturan itu dengan baik, maka Indonesia akan dapat dipercaya dunia dalam aktivitas bisnis ekspornya, karena produk yang dijual akan sesuai seperti ketahanan pangan dan bebas dari obat-obatan, kimia, dan lain-lain begitu. Kemudian di hambatan yang terjadi di hambatan faktor hukum Indonesia, masih banyak sekali. Seperti kita ketahui, banyak hukum-hukum di Indonesia itu yang masih belum dapat sempurna atau sepenuhnya ditegakkan. Kemudian selanjutnya, hambatan faktor hukum Indonesia. Nah, dalam penerapannya, hukum di Indonesia itu masih belum dapat sepenuhnya ditegakkan. Jadi masih banyak celah-celah untuk melakukan penyimpangan terhadap hukum atau terhadap peraturan yang telah dibuat. Kemudian implikasi terhadap perusahaan PT Disanta. Selama PT Disanta beroperasi, PT Disanta selalu berusaha untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, PT Disanta dapat bertahan lebih dari 20 tahun karena berusaha untuk menyajikan produk yang sesuai oleh aturan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, pengaruh lingkungan hukum internasional. Nah, melalui hukum internasional di sini terdapat standar internasional yang mengatur aktivitas ekspor, yaitu Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phytosanitary. Nah, melalui dua standar internasional itu, maka terdapat peluang ketika pelaku eksportir Indonesia itu mampu mematuhi peraturan yang ditetapkan secara internasional, maka Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk dipercaya oleh pasar dunia dalam aktivitas ekspornya. Namun tetap terjadi hambatan pada hukum internasional ini. Meskipun terkadang meskipun terkadang pelaku ekspor ini sudah melakukan
sesuai aturan, namun terkadang masih sering terjadi kesalahan ketika pemeriksaan fisik bea cukai, kemudian juga masih sering terjadi hambatan fiskal dan hambatan teknik berupa prosedur standar. Nah, kemudian di implikasinya PT Disanta, meskipun PT Disanta ini tidak secara langsung perusahaan eksportir, pabrik yang melakukan ekspor, namun PT Disanta ialah merupakan perusahaan yang memberi pasokan atau memasok produk kepada pabrik ekspor. Maka PT Disanta juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara internasional. Gitu. Kemudian selanjutnya lingkungan ekonomi. Pada lingkungan ekonomi ini terdapat fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah. Nah, peluang yang terdapat pada lingkungan ekonomi ini, ketika dolar menguat terhadap rupiah, maka pelaku eksportir di Indonesia akan mendapatkan profit lebih banyak. Nah, peluang yang dapat dilakukan ialah melakukan hedging dengan forward contract kepada pihak mitra bisnis. Nah, tapi ini memang masih belum dilakukan, terutama oleh PT Disanta. Kemudian hambatan yang terjadi ialah jika dolar melemah terhadap rupiah, pelaku eksportir di Indonesia akan mendapatkan profit lebih sedikit. Memang hal ini terkesan hal yang tidak baik bagi perekonomian Indonesia, namun bagi para pelaku ekspor, ketika dolar melemah terhadap rupiah atau dalam artian rupiah itu menguat, maka pihak ekspor itu sedikit merugi gitu, karena harga jual beli udangnya menjadi lebih sedikit gitu. Karena yang menetapkan harga udang itu adalah pasar dunia. Kemudian implikasi terhadap perusahaan PT Disanta. Nah, di PT Disanta seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan, PT Disanta itu adalah perusahaan yang memasok produk pada pabrik-pabrik ekspor udang di Indonesia. Maka dampak terhadap fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah itu juga akan tetap mempengaruhi pendapatan perusahaan PT Disanta, begitu. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, PT Disanta telah berdiri selama 20 tahun lebih. Kemudian PT Disanta berusaha membaca peluang di setiap kondisi. PT Disanta mentaati peraturan dan menjaga hubungan dengan mitra bisnisnya. Masalah pada industri kelautan dan perikanan di Indonesia mendapat dukungan bantuan dari pihak pemerintah. Kemudian, jenis komoditas perdagangan udang merupakan salah satu industri yang cukup potensial, bahkan memiliki performa yang cukup baik di kala pandemi COVID-19 ini. Kemudian, saran yang bisa diberikan oleh penulis kepada PT Disanta ialah PT Disanta diharapkan dapat terus mampu menerapkan sikap patuh terhadap peraturan dan standarisasi untuk menjaga mutu juga kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional dan internasional, guna terus menjaga kepercayaan dan integritas perusahaan juga negara. Nah, PT Disanta diharapkan dapat terus berkembang dan berinovasi, guna menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis perusahaannya. PT Disanta juga harus selalu mampu beradaptasi pada perubahan digitalisasi teknologi, sehingga dapat terus bersaing dan berkembang, bersaing dengan kompetitor dan juga dapat terus berkembang. PT Disanta juga diharapkan mampu memanfaatkan teori ekonomi yang ada seperti hedging, yaitu melakukan forward contract dengan pihak pabrik eksportir, mengingat kurs dolar terhadap rupiah itu kerap kali mengalami fluktuasi. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang.